Salam literasi. Perkenalkan, saya Widya Pradamayanti, pembimbing literasi dari SDN Ciganjur 2, Kecamatan Gresik. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala SDN Ciganjur 2, Ibu Tun Sumarni, SPT FNPD. Ibu, mohon waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai sekolah ini. Yang pertama, berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Ciganjur ini? Ya, kurang lebih sampai dengan sekarang itu bulan April itu 5 tahun, karena Pemko dulu itu dilantik pas di hari Kartini, jadi tanggal 21 April. Nah, artinya kemarin itu 21 April, minggu kemarin itu tepat 5 tahun. Alhamdulillah menjalankan tugas di sini. Lama ya Bu ya? Iya. Kemudian bisa Ibu jelaskan visi dan misi dari sekolah tersebut? Visi dan misi SDN Ciganjur 02 itu memang dibuat sederhana agar mudah diingat. Visinya adalah smart. Smart itu merupakan sebuah kepanjangan dari S-nya itu selalu berpikir kritis, M-nya mandiri, A-nya aktif, R-nya religius, dan T-nya terdepan. Nah, untuk misinya itu dibuat oleh sekolah, jadi bagaimana upayanya agar si visi tersebut tercapai. Jadi artinya pembelajaran itu dibuat untuk menumbuhkan atau menciptakan siswa yang berpikir kritis. Pembelajaran juga dibuat dengan mengembangkan kemandirian siswa, keaktifan siswa, kereligiusan siswa, dan bagaimana siswa mampu bertindak menjadi siswa yang terdepan gitu. Dalam arti terdepan itu apakah dari segi prestasinya, dari segi aktivitasnya, dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Smart itu ya? Ya. Kemudian bagaimana perkembangan sekolah yang Ibu pimpin sampai saat ini? Ya, alhamdulillah bicara tentang perkembangan menunjukkan sesuatu yang sangat positif. Jadi kenapa bisa berbicara seperti ini? Karena dulu awal datang ke sini itu dalam kondisi yang memang pertama lagi COVID, yang kedua memang kondisi sekolah itu dilihat salah satu indikatornya ya, dilihat dari jumlah siswa itu yang sangat-sangat minim. Itu terbukti dulu itu 5 tahun yang lalu jumlah kelas 1 itu hanya 14 orang. Dan alhamdulillah berjalan beberapa tahun dengan berbagai perbaikan, itu baik dari SDM-nya, dari program-program sekolah, itu lambat laun mengalami peningkatan. Jadi ya rata-rata di per tahun itu perkembangannya kurang lebih dari yang 12 itu mencapai minimal di 30 gitu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan itu. Jadi banyak sekali ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian program apa saja yang diunggulkan dari sekolah ini? Ya. Ada beberapa program kegiatan yang termasuk juga ya kalau bisa dibilang itu unggulan adalah unggulan gitu. Selain itu memang program juga dibuat untuk bagaimana, karena kita punya visi dan misi kan, visi dan misi itu bisa diwujudkan melalui program yang dikembangkan oleh sekolah. Jadi salah satunya itu ada yang memang dikatakan umum juga, itu program literasi, terus ada juga bimbingan terhadap siswa, ada juga pengembangan potensi, terus ada kegiatan keagamaan, ada juga kegiatan pembiasaan. Dan salah satu program unggulan itu karena SDN Ciganjur 2 ini di Kabupaten Bandung merupakan salah satu pelaksana sekolah penggerak. Jadi itu memang merupakan salah satu keunggulan, program unggulan juga bagi sekolah SDN Ciganjur 2 ini. Yang terakhir, apa pesan Ibu untuk semua warga sekolah yang ada di SDN Ciganjur, khususnya para gurunya? Ya. Pesan khusus ini karena yang namanya kredibilitas, itu yang namanya kualitas sebuah lembaga itu memang tidak jauh dari bagaimana
indikator yang dimiliki oleh sumber daya manusia gitu ya. Jadi itu yang terpenting, yang terpenting. Nah, harapannya untuk guru, jadi guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Karena tugas kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya visi, misi dan tanggung jawab kita itu bagaimana mungkin kita mampu membuat anak cerdas jika kita sendiri tidak mampu cerdas. Nah, salah satunya untuk menjadi cerdas itu bahwa seorang guru itu harus terus menjadi sebagai guru pembelajar seperti itu. Dan yang kedua juga mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, karena salah satu indikasi kita sebagai tenaga pendidik yang memiliki dedikasi, memiliki tanggung jawab itu diawali dengan kedisiplinan. Jadi teruslah itu disiplin dalam waktu, disiplin dalam bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik gitu. Karena salah satu juga yang menjadi dasar daripada kedisiplinan itu bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan. Jadi intinya yang lain itu adalah bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu mendidik dengan hati gitu ya. Nah, itu karena kan kalau kita sudah berbicara tentang itu sudah istilahnya bahwa kita bekerja itu bukan lagi orientasinya bukan yang lain-lain ya, tapi bagaimana kita memiliki tujuan akhir